kita simpan di hamparan media tanam perkebunan. Ini sampah organik. Kalau ini tidak diberikan waktu. Yang penting ini sudah menghitam dan sudah tumbuhan-tumbuhan. Sampah masih menjadi persoalan serius di Kota Tangerang Selatan, pemirsa. Penumpukan sampah masih ditemukan di berbagai titik, bahkan tidak sedikit oknum warga yang membuang sampah sembarangan di pinggir jalan. Namun di tengah persoalan tersebut, sampah ternyata bukan semata-mata masalah. Jika dikelola dengan tepat, sampah justru memiliki nilai dan juga manfaat. Informasi selengkapnya, kita terhubung bersama rekan Iwana Mutuamiko, wartawan Tribun Tangerang. Rekan Iwana Mutuamiko, silakan informasi selengkapnya. Baik, rekan, untuk sampah masih menjadi persoalan serius di Kota Tangerang Selatan. Penumpukan sampah masih terlihat di berbagai titik, bahkan tak jarang ada warga yang membuang sampah sembarangan di pinggir jalan. Namun di tengah persoalan itu, sampah ternyata bisa menjadi sumber manfaat jika dikelola dengan tepat. Salah satunya diterapkan oleh warga dari RW 12, Kelurahan Cipayung, Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Melalui TPS 3R dan komposter rumah tangga, sampah organik kini diolah menjadi pupuk padat dan cair yang berguna bagi tanaman sekaligus yang bernilai ekonomi. Berikut ia juga menjelaskan proses pengelolaan sampah menjadi pupuk. Wawan sebagai ketua RW mengatakan bahwa untuk pertama kali adalah pilah sampah organik. Sampah yang digunakan berupa sisa sayur, kulit buah, sisa nasi, dan kulit telur. Wawan mengatakan idealnya memang dipisah antara sampah organik mentah dan matang, tapi untuk memudahkan warga di sini dia menggunakannya tetap bisa menjadi kompos yang bagus. Kemudian ia mengatakan untuk memasukkan sampah tersebut ke dalam tong komposter. Sampah organik dimasukkan ke dalam tong komposter untuk menjaga fermentasi, menghasilkan pupuk cair sekaligus mengurangi bau. Tambahan pengurai agar proses fermentasi cepat dan tidak bau. Warga menambahkan bahwa molase atau gula merah yang dicairkan bisa digunakan untuk menghilangkan bau. Kemudian proses fermentasi, tong komposter didiamkan minimal 3 bulan. Semakin lama difermentasi, pupuk semakin bagus, dan 3 bulan itu ia sudah bisa menggunakan pupuk yang sudah dibuat. Kemudian untuk pupuk cair atau lindi bisa diambil dari tong komposter yang sebelumnya sudah ditaruh sampah. Dari tong keluar air lindi yang dapat langsung digunakan untuk tanaman atau disimpan untuk kualitas lebih baik. Untuk pupuk padat siap digunakan. Pupuk padat berwarna hitam, tidak lagi berbau dan aman digunakan. Untuk pupuk ini bisa digunakan untuk media tanam, campuran tanah untuk kebun atau tanaman hias. Warga juga bisa membuat pupuk kompos skala rumah tangga jika di rumahnya cukup pakai maggot. Sampahnya tidak banyak dan tidak berbau, langsung hilang dan hasilnya bisa jadi pupuk. Alternatif lainnya, warga bisa menggunakan ember bertutup dengan tambahan gula merah, pastikan tidak terlalu kering atau basah. Wawan menegaskan jika bersemangat, sampah rumah tangga bisa menjadi solusi untuk mengurangi sampah di Kota Tangerang Selatan. Seperti itu, rekan Justin. Mendapatkan air yang tidak bau di sini lebih tepat. Ini setelah sekitar sebulan, 2 bulan, 3 bulan, karena ini kan makin lama makin baik, makin bagus. Nanti kita tinggal ngambil airnya dari sini, kita simpan di sini. Udah simpan di sini, ini makin lama makin bagus untuk sampah cairnya ini, begitu. Ini hasil dari cairan sampah organik. Prosesnya minimal 3 bulan sudah ada. 3 bulan. Airnya itu 3 bulan sudah ada. Hanya itu mungkin kualitasnya belum bagus. Yang bagus itu ya 6 bulan ke atas. Memang kalau misalkan kita sangat membutuhkan pupuk, 3 bulan kita bisa gunakan. Gitu. Makanya kita tampung di sini, ini bisa kita simpan makin lama makin bagus untuk kita. Kalau di kita ini untuk menyuburkan tanaman, karena di sini banyak untuk protein, terus fosfor, semua ada di sini. Karena kan kita sampah ini kan macam-macam ya, dari kulit telur, dari sayuran, gitu kan, dari semualah organik di sini jadi satu. Ini di sini semuanya ada, yang dibutuhkan itu tanaman. Sampah organik yang kita simpan di hamparan media tanam perkebunan. Ini sampah organik.
Kalau ini tidak diberikan waktu. Yang penting ini sudah menghitam dan sudah tumbuhan-tumbuhan itu baru bisa kita gunakan untuk sampah, untuk media tanam gitu. Sih di sini mungkin akan terus mengusahakan kita akan buat kompos karena dari DLH juga menginstruksikan organik ini terus diolah, terus dikelola, terus dijadikan kompos karena kita kan alhamdulillah di sini saat ini ada sekitar 70 KWT ya perkebunan ya. Nah kita bisa langsung memasarkan ke KWT tersebut. Jadi sudah ada penerimanya yang butuh pupuk tersebut. Sampah organik yang kita simpan di hamparan media tanam perkebunan. Ini sampah organik. Kalau ini tidak diberikan waktu. Yang penting ini sudah menghitam dan sudah tumbuhan-tumbuhan itu baru bisa kita gunakan untuk sampah, untuk media tanam gitu. Sih di sini mungkin akan terus mengusahakan kita akan buat kompos karena dari DLH juga menginstruksikan organik ini terus diolah, terus dikelola, terus dijadikan kompos karena kita kan alhamdulillah di sini saat ini ada sekitar 70 KWT ya perkebunan ya. Nah kita bisa langsung memasarkan ke KWT tersebut. Jadi sudah ada penerimanya yang butuh pupuk tersebut. Sampah organik yang kita simpan di hamparan media tanam perkebunan. Ini sampah organik. Kalau ini tidak diberikan waktu. Yang penting ini sudah menghitam dan sudah tumbuhan-tumbuhan itu baru bisa kita gunakan untuk sampah, untuk media tanam gitu. Sih di sini mungkin akan terus mengusahakan kita akan buat kompos karena dari DLH juga menginstruksikan organik ini terus diolah, terus dikelola, terus dijadikan kompos karena kita kan alhamdulillah di sini saat ini ada sekitar 70 KWT ya perkebunan ya. Nah kita bisa langsung memasarkan ke KWT tersebut. Jadi sudah ada penerimanya yang butuh pupuk tersebut. Sampah organik yang kita simpan di hamparan media tanam perkebunan. Ini sampah organik. Kalau ini tidak diberikan waktu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.